Sahabat Kompas.com, kini publik masih dibuat tercengang dengan kasus Heri Wirawan yang diketahui telah memperkosa 13 santri di pesantren miliknya. Bahkan sudah ada korban yang sampai melahirkan bayi. Pemerkosaan berlangsung selama 5 tahun sejak 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti ruangan yayasan, hotel, hingga apartemen. Berikut sejumlah fakta baru yang terungkap dari persidangan dengan terdakwa Heri Wirawan. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep N. Mulyana mengungkapkan salah satu korban yang diperkosa Heri adalah sepupu istrinya sendiri. Peristiwa pemerkosaan itu pun diketahui istri pelaku yang kala itu sedang hamil tua. Istri Heri sempat bertanya terkait peristiwa perkosaan yang dilakukan terhadap sepupunya, namun Heri menyuruh istrinya diam dan cukup mengurus rumah serta anak-anak. Hal ini lantas menimbulkan trauma bagi istri pelaku dan berdampak pada kandungannya. Dalam persidangan terungkap bahwa Heri mencatut nama keluarga dalam kepengurusan yayasannya. Di kepengurusan itu disebutkan nama orang tua Heri berperan menjadi pembina, sementara kakak serta iparnya memiliki peran sebagai pengurus. Namun keluarga tak mengetahui namanya masuk dalam kepengurusan, bahkan mereka tidak tahu jika Heri memiliki yayasan. Seorang dokter yang membantu persalinan korban turut hadir dalam persidangan. Menurut kesaksian dokter tersebut, korban dan Heri datang ke salah satu klinik di Bandung dengan menggunakan masker. Kala itu Heri menyebutkan bahwa sang korban sudah berusia 20 tahun. Meski demikian, dokter itu curiga bahwa korban berusia di bawah 20 tahun melihat dari kondisi sang korban saat itu. Asep Mulyana menyebut aksi yang dilakukan Heri merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Selain itu, Asep Mulyana menilai bahwa pelaku mencuci otak para korban beserta istri. Hal ini dilakukan agar mereka mengikuti keinginan Heri. Menurut Asep, terdakwa merusak otak para korban dan istrinya sehingga mereka tak melaporkan kejadian yang berlangsung selama 5 tahun itu. Ini kejahatan sangat luar biasa. Tidak saja kemudian berdampak kepada korban, tapi juga menimbulkan dampak dan keresahan sosial yang luas. Itu yang kami tangkap dari ahli. Yang kedua, perbuatan terdakwa ini itu termasuk dalam kategori yang disebut dengan ancaman krisis. Jadi membekukan otak korban, membentukkan korban itu, sehingga secara sukarela itu kemudian mau melakukan apapun yang diminta oleh pelaku. Jadi bukan hanya trauma saja. Tadi dari fisiolog, setelah kami dalami secara luas, bahkan kami juga dapat mendapat pembelajaran lebih dari fisiolog itu. Bagaimana kemudian perbuatan dilakukan secara bertahap, secara berencana, untuk kemudian bagaimana ada keinginan atau kemudian hal-hal yang dilakukan oleh si terdakwa diikuti oleh si korban, termasuk istrinya. Jadi kalau teman-teman sekalian menganggap bahwa kenapa ini baru terungkap sekarang, kenapa istrinya kemudian tidak mau melapor dan seterusnya, ini sebenarnya didesain seperti itu. Jadi dalam istilah fisiolog itu ada dalam dirusak fungsi otaknya. Sekaligus bukan organ otaknya, tapi fungsi otaknya dirusak. Sehingga orang kemudian tidak bisa membedakan mana itu benar, mana itu salah, mana kemudian bisa boro-boro melapor, boro menyampaikan. Istrinya pun seperti tidak ada berdaya.